أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah sehari semalam ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menjelaskan sampai di tentang zikir pagi petang ya. Termasuk beberapa keutamaan dari zikir pagi petang. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton di video sebelumnya ya, atau dicek di link video di pojok kanan atas ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu sunnah-sunnah ketika bertemu dengan manusia atau adab-adab bertemu dengan orang lain, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, di sini sebetulnya tidak banyak yang poin intinya tidak banyak, hanya saja ini ada cukup banyak penjelasannya. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, kemungkinan saya buat 2 atau 3 video ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa singkat ya. Mungkin saya percepat atau mungkin nanti saya buat 2 video. Baik, langsung saja teman-teman ya. Yang pertama, ada batas sunnah ketika kita bertemu orang lain itu, yaitu dengan salam, mengucapkan salam. Zaman sekarang biasanya kita kalau ketemu teman atau anak-anak muda khususnya biasanya halo bro gitu ya, atau woi atau apa gitu ya, karena sudah kenal gitu ya. Padahal sebetulnya dianjurkan kita untuk mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun ya. Itu sebetulnya harusnya seperti itu. Sebagaimana hadis di sini, Su'ila Rasul SAW, Rasul ditanya, Ayul Islam khair, Islam seperti apa yang baik itu, atau amalan apa dalam Islam yang baik gitu ya. Maka Rasul menjawab, yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makan, khususnya orang miskin atau orang kelaparan ya. Yang keduanya, wataqra salam ala man arafta wa man lam ta'rif, yaitu memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Nah, kita jangankan ke yang tidak kenal ya, ke yang kenal saja kita jarang mengucapkan salam, apalagi ke yang tidak kenal ya. Apalagi kalau di kota-kota besar mungkin sudah hampir hilang ya, kecuali mungkin teman-teman yang pada ngaji gitu ya, mungkin sesama ikhwan itu biasanya masih ada salamnya gitu ya. Tapi kalau yang umum gitu ya, yang awamnya, apalagi di kota-kota besar, itu kemungkinan besar sudah hilang kata salamnya itu ya. Nah, padahal ini adalah sunnah yang sangat baik untuk dilaksanakan gitu. Berikutnya di sini ada kisah juga atau ada hadis, masuk seseorang menuju Rasul. Kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum. Jadi datang seorang sahabat gitu ya, datang menemui Rasul, kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian dijawab, kemudian dia duduk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Ashrun, 10. Kemudian datang lagi orang lain, kemudian berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dijawab, kemudian duduk. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, Ishruna, 20. Gitu ya. Kemudian datang lagi yang lain, dia berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab, kemudian dia duduk.
Rasul SAW berkata lagi, salasuna, 30. Nah, jadi di sini seolah-olah kita dinilai gitu ya. Kalau ujian itu dinilai. Yang kata-katanya hanya assalamualaikum saja. Nah, ini nilainya 10. Kemudian yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi itu nilainya 20. Kemudian yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nilainya 30. Jadi ini perhatikan ya teman-teman, katanya di kata penulis ternyata begitu banyak amalan yang mungkin kita tinggalkan ya, atau yang tidak kita dapatkan, amalan kita berkurang karena kita mencukupkan diri dengan mengucapkan salam yang singkat yang tadi gitu. Padahal kalau kita menyempurnakan salamnya sampai warahmatullahi wabarakatuh, maka kita akan mendapatkan salasina hasanah, ada 30 kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu dikira-kirakan atau kalau dihubungkan dengan hadis lain itu bi asyri hasanatin, itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 kali lipat. Maka kalau kita kumpulkan tadi 30 dikali 10 jadinya 300 kebaikan kita hanya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang yang kita temui. Kemudian ini juga bisa bertambah lebih banyak lagi kebaikannya sampai tak terhingga ya, sampai berkali-kali lipat. Tergantung kita seberapa banyak kita mengucapkan salam tersebut. Kalau kita ketemu banyak orang gitu ya, ketemu si teman yang ini, ketemu si B, ketemu si C, dan kita ucapkan salam terus, karena salam kan doa ya, salam itu doa. Kita mendoakan orang yang kita temui, dan nanti yang kita ucapkan salam itu, yang kasih salam itu, dia akan menjawab juga, dan itu doa dia juga ya, doa juga. Dan biasanya sunahnya kalau kita menjawab salam juga dilebihkan. Teman kita misalnya salamnya assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Seperti itu ya. Nah, itu betapa banyak kebaikan yang mungkin karena kita tidak laksanakan seperti itu, hilang ya, tidak kita dapatkan. Nah, maka biasakanlah, wahai sahabatku yang aku cintai, saudaraku yang aku cintai, untuk lisan kita ini untuk mengucapkan salamnya dengan lafaz yang sempurna sampai ke warahmatullahi wabarakatuh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Karena kalau hanya assalamualaikum itu pahalanya 10, ya lumayan sih ya, daripada enggak sama sekali. Tapi kalau kita bacanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu pahalanya 30. Kemudian si muslim ini mengucapkan salam dalam sehari semalam itu berkali-kali ya, kalau yang ngucapin ya. Karena tidak semua muslim mengucapkan salam ya, tapi mudah-mudahan teman-teman yang sekarang jarang ngucapin salam, setelah melihat video ini jadi termotivasi untuk mengucapkan salam ya ke teman-temannya, ke saudara ketika bertemu gitu dan berpisah juga ya. Nah, seorang muslim itu pasti setiap harinya akan mengucapkan salam berkali-kali. Baik itu ketika bertemu orang lain, ketika masuk ke masjid, itu kan kita baca salam juga ya. Atau ketika kita keluar dari masjid, ketika masuk rumah, keluar dari rumah, dan seterusnya ya. Nah, itu banyak sekali ya, kalau kita terbiasa mengucapkan salam, peluang pahala kita itu akan sangat banyak ya. Kemudian jangan lupa, wahai saudaraku, bahwa bagian dari sunnah yaitu bagi orang yang ketika akan berpisah dari temannya tadi ya, dia mengucapkan salam. Jadi
Jadi salam itu bukan hanya ketika bertemu, tapi ketika akan berpisah juga disunahkan untuk mengucapkan salam itu ya. Nah ini hadisnya. Masya Allah udah 10 menit ya, gak kerasa. Nah ini hadisnya. Jadi kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu orang dan ketika mau berpisah dengan orang juga gitu ya. Kemudian jika dikumpulkan, ini hitung-hitungan lagi ya. Kemudian bagi orang yang senantiasa memelihara salam ini, ketika masuk dan keluar masjid, kemudian masuk dan keluar rumah, itu tidak kurang dari 20 kali ya. Kalau setiap masuk masjid, setiap masuk rumah itu mengucapkan salam. Tambah lagi kalau misalnya keluar untuk aktivitas ya, ilal amal, untuk bekerja, untuk aktivitas lainnya, ketemu manusia di jalan dan di mana saja itu kita mengucapkan salam, maka akan lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Ini yang keduanya, insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya ya, karena ini sudah belasan menit. Jadi intinya kita disunahkan, dianjurkan untuk selalu menyebarkan salam kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Karena salam itu doa, kita mendoakan teman kita atau saudara kita, sahabat kita. Dan nanti juga mereka akan menjawab salam kita, yaitu mendoakan kita kembali ya. Kemudian dianjurkan kita mengucapkan salamnya kalau bisa secara sempurna ya, untuk menambah pahala lagi, tambahan pahala lagi. Dan kita biasakan ketika masuk masjid, keluar masjid, ketemu orang dan lain-lain, termasuk berpisah dari orang lain juga itu kita usahakan untuk ucapkan salam. Bahkan nanti kedepannya ada tentang jabat tangan ya, bersalaman. Baik, mungkin teman-teman itu saja dulu yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.